Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan tentang latihan soal. Saya akan bahas tentang konsep gerak, ya. Nanti kita bahas dengan soal-soal yang lain, tapi pada bagian ini akan coba saya bahas untuk bagaimana kita memahami sebuah grafik dari sebuah gerak lurus. Jadi kalau ini saya ambil di soal buku Halide halaman 29, nanti bisa dibuka. Ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan antara grafik kecepatan versus waktu. Kemudian dari soal tersebut diminta untuk menunjukkan pertama ini arah awal dan arah akhir, kira-kira bagaimana. Kemudian kita akan diskusikan coba. Jadi kemarin kita tahu bahwa grafik untuk ini ya bisa kita lihat grafik V terhadap T. Nah, grafik V terhadap T ini artinya apa? Nah, T0, nah kita bisa membaca seperti ini. T0, V-nya sekian. Ini artinya negatif. Nah, T sekian, nah, V-nya 0, ya kan? Kemudian setelah pada T di sini, nah ini V-nya di sini. Artinya ini positif. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bahwa besar kecepatan besar kecepatan yang dialami oleh gerak benda ini itu berubah. Nah, itu poin pertama. V besarnya berubah. Ya. Besar kecepatannya berubah sehingga tidak mungkin bahwa ini merupakan gerak lurus beraturan. Ya, karena kecepatannya berubah. Oke, bisa dipahami dari di sini. Berikutnya kita amati, ya. Kita lihat grafik garisnya ini adalah garis linier, garis lurus ya, garis lurus. Maka kalau garis lurus artinya bahwa kecepatannya ini ya percepatannya selalu konstan ya karena gradiennya ya kalau kita lihat kalau garisnya lurus. Nah, ini gradien yang menunjukkan A besar percepatan. Ya, kemiringan garisnya besarnya selalu konstan sehingga artinya percepatannya selalu konstan. Nah, kecepatannya konstan maka V-nya otomatis berubah secara beraturan karena percepatannya konstan. Nah, sehingga kita bisa membaca bahwa grafik ini merupakan grafik gerak lurus beraturan. Nah, sekarang bagaimana dengan arahnya? Grafiknya ini pertama kecepatannya mula-mula negatif, kemudian dia menjadi positif. Ya, kita bisa translasikan geraknya. Kira-kira bagaimana gerak benda ini, ya. Nah, artinya apa kalau negatif dan positif? Kita tahu bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor. Ya. Kecepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada nilai dan ada arah. Sehingga negatif dan positifnya ini min V dan plus V yang kita tandai tadi ya ini menunjukkan arah. Nah, min dan menunjukkan arah ya. Seandainya mula-mula geraknya ini ke kiri ya, seandainya objek ini mula-mula bergerak ke kiri ya, maka kita bisa ambil acuan bahwa min ini kiri, kemudian plus ini kanan ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa arah gerak ini pasti mula-mula dia ke kiri, kemudian dia bergerak ke kanan.
di soal ini kan bahwa gerak partikel ini ada pada sumbu X, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa geraknya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini sebuah objek, ya, dia bergerak. Ini sebuah objek, ya, dia bergerak ke kiri. Nah, selama waktu t dengan besar percepatan a. Kemudian setelah sampai di posisi sini, sampai di posisi sini berhenti, ya. V-nya sama dengan 0. Ya kan? Nah, kemudian artinya dia di sini. Ini V sama dengan 0 tadi. Setelah sampai di posisi sini, kemudian dia kembali berbalik arah. Karena arahnya positif, ya. Nah, dia geraknya ada pada sumbu X. Maka setelah dia bergerak sampai pada kecepatannya 0, dia berbalik arah. Berbalik arahnya dengan percepatan yang sama dengan ini. Nah, kalau kita mau beri tanda, ya ini min A, ya ini plus A. Ya, oke, seperti itu. Jadi percepatannya juga konstan dan perubahan kecepatannya konstan, kemudian besar kecepatannya berubah-ubah. Kita bisa membaca seperti itu. Nah, kemudian besar percepatannya gimana? Besar percepatannya adalah konstan. Nah, ini untuk soal yang pertama. Ini masih mudah ya, jadi kita bisa analisis seperti itu. Nanti di soal itu bisa lagi divariasi, misal grafik yang ditunjukkan bukan VT tapi S dan T. Misal grafik S dan T-nya seperti ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini, artinya geraknya itu hanya berupa gerak lurus. Jadi, kalau grafiknya seperti ini, artinya apa ini? Artinya bendanya ini diam. Kenapa? Karena sepanjang T dia menunjukkan pada posisi yang sama, ya, jaraknya sama. Sehingga dia ada pada posisi diam, dia tidak bergerak. Ya, nanti silakan dicoba latihan dengan menggunakan menggambar beberapa grafik, kemudian coba dianalisis bagaimana gerak berdasarkan grafik tersebut. Oke, berikutnya ada soal seperti ini, ya. Soal seperti ini. Jadi di soal ini diberikan grafik percepatan, ya, terhadap waktu. Nah, sekarang kalau di soal ini pertanyaannya adalah pada detik keberapa, waktu keberapa, periode waktu mana yang menunjukkan bahwa Chihuahua ini bergerak pada kecepatan yang konstan. Nah, artinya kita bisa, sebenarnya ini gampang ya. Kalau kecepatan konstan, move at constant speed, kelajuan konstan, ya, speed itu kelajuan. Jadi kalau di Halliday di buku itu, kalau speed itu artinya kelajuan, kalau velocity itu kecepatan. Ya, beda kan, kita sudah bahas apa beda antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu dia termasuk besaran skalar, kalau kecepatan itu besaran vektor. Lalu yang membedakan lagi, kalau kelajuan itu berapa lintasan total yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak setiap satuan waktu. Kalau kecepatan itu berapa perpindahan yang ditempuh oleh sebuah objek yang bergerak per satuan waktu. Nah, kalau persoalnya seperti ini, manakah periode waktu yang menunjukkan bahwa objek ini bergerak dengan kelajuan yang konstan? Tentunya kita bisa amati bahwa constant speed atau kecepatan konstan itu artinya hanya itu sama dengan 0. Ya, hanya sama dengan 0. Ya, kalau hanya 0
kita cari di grafik tersebut mana yang percepatannya ada menunjukkan nilai 0. Kalau ini A-nya tidak 0. Ya. Ini juga tidak 0. Ini A-nya bukan 0 tetapi tetap. Ya. Karena menunjukkan satu nilai. Kalau ini dia A-nya berubah dari sini sampai sini. Ini juga berubah. Ya. Dari sini ke sini juga berubah. Nah ini 0. Nah, ini ya. Sehingga kita bisa ketemu grafik yang menunjukkan bahwa benda bergerak dengan kecepatan konstan, kelajuan konstan, artinya A-nya sama dengan 0 itu pada periode E ini. Nah, pada periode E. Ya, sehingga pada periode ini benda akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ya, gampang kan? Jadi bisa kita amati seperti itu. Nah, kemudian untuk periode C ini bisa kita lihat percepatan pada periode C ini konstan. Yang konstan percepatannya dia menunjukkan nilai yang sama di selang periode ini. Artinya benda ini bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan yang tidak konstan, tetapi perubahan kecepatannya yang konstan. Ini juga sama ya. Nah, kalau ini percepatannya berubah. Artinya kalau percepatannya berubah ya jelas perubahan kecepatannya belum tentu ya konstan karena percepatannya berubah-ubah. Seperti itu ya. Gampang ya. Jadi untuk yang GLBB bisa kita lihat di sini dan periode G dan periode C. Ya. Oke, sekarang kalau saya punya soal soalnya ini grafik yang ini ya, grafik yang ada pada soal ini saya ganti. Sekarang dia bukan grafik A terhadap T. Bagaimana kalau grafiknya itu adalah grafik V terhadap T. Nah, coba kita analisis bersama-sama. Kalau grafiknya V terhadap T ya. Kalau grafiknya V terhadap T, bentar, laptopnya ngehang ya. Oke. Ya. Kita masuk ke nomor 2. Ya. Kalau grafiknya tadi sudah kita bahas itu kalau grafiknya A terhadap T. Sekarang kita ganti, ini grafiknya adalah grafik V. Ya, kita bisa menganalisis bagaimana gerak dari misal ini saya ambil titik A, ini B, C, D, E, F, G, H, ini I. Oke, kita akan analisis ya bagaimana gerak dari titik A ke titik I ya. Oke, sekarang grafiknya ini grafik VT ya, ingat-ingat grafik VT ya. V mula-mula di sini dia kecepatannya negatif ya kan. Di titik A ini V-nya negatif. Nah, di titik A V-nya negatif. Setelah di titik B ini V-nya artinya 0 ya. Di titik B kita analisis di sini saja ya. Di titik A V-nya itu bernilai negatif. Ya. Kemudian di titik B kita bisa tahu bahwa V-nya itu bernilai 0. Ya kan? Setelah B pokoknya posisi posisi C, posisi D, posisi E, posisi B, C, D, ya, posisi B, C, D, V-nya itu bernilai positif, ya kan? Nah, sekarang posisi E, posisi F, itu V-nya 0. Nah, ya kan? Kalau positif artinya dia V-nya bernilai lebih dari 0.
Ya. Kalau ini V-nya ini V-nya kurang dari 0 ya. Ya, sekarang kita analisis ya. Di titik A tadi bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor sehingga positif dan negatifnya ini menunjukkan arah. Ya, seandainya saya anggap bahwa mula-mula benda ini bergerak ke kiri, ya, jika mula-mula benda ini bergerak ke kiri, maka pada grafik yang ditunjukkan ini saya bisa baca seperti ini. Pada periode A, ya ini kan pada periode A, ya, benda itu bergerak dengan percepatan konstan. Kemana? Ke kiri. Nah, benda bergerak dengan kecepatan konstan ke kiri, ya kan? V-nya linear. Tadi sudah kita bahas pada grafik yang pertama. V-nya linear, garis lurus ya, berupa garis lurus, gradiennya konstan, maka percepatannya konstan ya. Kita bisa amati bahwa garis ini menunjukkan bahwa benda bergerak ke kiri dengan percepatan konstan sampai pada titik B. Nah, sampai pada titik B ya, sampai B dia berhenti. Sampai B dia berhenti. Nah, oke, sampai B dia berhenti. Kenapa? Karena kecepatannya 0. Ya kan? Kemudian pada periode B, nah, pada periode B percepatannya juga konstan. Ya. Pada periode B percepatan konstan. Kenapa? Karena grafik VT-nya garis lurus. Artinya ini gradiennya sebesar ini percepatan, ya kan? Konstan. Nah, di periode B ini bisa kita lihat ya. Periode B ada di C, ada di D. Kecepatannya itu positif ya, karena lebih besar dari 0 ya. Dia ada di atas ini sumbu Y positif. Artinya bukan dia bertambah cepat, artinya bukan dia itu makin ke sini nilainya bertambah besar, itu bukan, tetapi dia berbalik arah ke kanan. Nah, ya, jadi dia bukan tambah cepat ya, ini negatif, karena negatif positif kalau besaran vektor itu menunjukkan arah, bukan menunjukkan besar ya, bukan menunjukkan nilai, sehingga kita bisa amati setelah di posisi titik B ini, ya, dia berbalik arah ke kanan ya. Periode B itu dia bergerak ke kanan dengan percepatan konstan. Nah, terus yang CD gimana? Nah, yang CD periode C. Nah, periode C ini V-nya yang konstan. Nah, V-nya konstan. Jadi dia bergerak dengan kecepatan konstan kemana? Ke kanan. Ya kan, karena dia masih di sumbu positif. Arahnya sama, hanya kecepatannya konstan. Terus periode D gimana? Nah, periode D sama, dia garisnya lurus. VT-nya lurusan ini. Tapi menurun. Artinya apa kalau menurun? Ini misalnya ini V1, yang di E V2, maka V1 lebih besar dari V2. Artinya ini mengalami perlambatan. Ya. Yang di sini dia mengalami percepatan. Percepatannya ingat hanya dari B ke C. Dari A ke B juga mengalami percepatan. Ya. Coba kita di awal di sini, tulis di sini juga ya, A konstan mengalami percepatan. Ya, bergeraknya ke kiri sampai B dia berhenti. B konstan, dia geraknya ke kanan, mengalami percepatan. Yang ini mengalami percepatan. Nah, yang ini dia tidak mengalami percepatan, dia mengalami perlambatan. Nah, kenapa perlambatan? Ya, mula-mula dia bergerak ke kiri dengan kecepatan V sampai pada berhenti. Artinya ya dia melambat. Yang ini makin cepat ya, yang ini konstan, ya ini melambat. V konstan, ya,
bergerak ke kanan, yang ini D, A konstan, ya, A konstan, perlambatan, mengalami perlambatan. Nah, geraknya kemana? Masih ke kanan. Masih ke kanan. Nah, terus pada periode E, bagaimana pada periode E? Nah, pada periode E kita lihat V-nya itu ini ya, ini kan V. Kita sudah sepakati ini ganti V. Periode E, V-nya 0, artinya dia diam. Benda ini beristirahat. Ya, dia diam selama periode waktu tertentu. Kemudian saya naikkan di sini. Periode F bagaimana? Dia mulai bergerak lagi, tetapi V-nya negatif. Nah, V-nya negatif artinya pada periode F ini dia berbalik arah ke kiri. Nah, tetapi V-nya negatif. Kan karena V-nya negatif dia bergerak ke kiri. Percepatannya bagaimana? Percepatannya konstan. Mengalami perlambatan atau percepatan? Nah, dari 0 sampai ke V tertentu yang bernilai negatif, artinya dia mengalami percepatan. Meskipun negatif, karena negatifnya itu bukan menunjukkan nilai, tetapi menunjukkan arah. Ya. Kemudian periode G ini, nah, periode G dia bergerak tetap ke kiri, tetapi dengan kecepatan konstan. Ya, terus periode H gimana? Periode H ini, nah, di periode H yang konstan percepatannya, karena kecepatannya ini menunjukkan garis lurus ya ini. Hanya yang konstan. Arahnya kemana? Tetap ke kiri karena dia ada di sum negatif Y. Kalau ke kiri dia konstan, tetapi dia mengalami perlambatan. Ya, di titik I dia V-nya 0. Nah, nanti kalau ada soal diminta untuk membaca grafik, harus teliti, harus diamati baik-baik kira-kira bagaimana geraknya, arahnya kemana, kemudian dia mengalami percepatan atau perlambatan, dia diam atau bergerak, dia termasuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Ya, besaran-besarannya harus diamati dengan teliti. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba untuk membaca grafik-grafik yang lain ya. Silahkan dibuat grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.